3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di semester genap ini dengan mata kuliah perilaku organisasi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat dan tetap semangat walaupun kuliah tetap melalui daring. Kali ini saya akan membagikan materi perilaku organisasi, di mana definisi dari perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Adapun tujuan dari perilaku organisasi, salah satu tujuan utamanya dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Adapun manfaat dari perilaku organisasi antara lain, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Sedangkan yang ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada di dalam organisasi tersebut. Jadi pertemuan saya selesaikan sampai di sini saja. Jadi teman-teman, dari yang tadi gue udah tunjukin ke kalian soal diktat kita, isinya ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau ada yang udah kelebihan atau malah udah pas? Menurut kalian gimana? Yang tujuan masalah itu kan yang nomor 13 kan pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja ya karyawan. Nanti gue mau nambahin yang individu sama organisasinya ya. Oke. Ntar gue cari, nanti gue kirim ke lu. Ke grupnya maksudnya. Nanti kalau pada setuju kita tambahin masuk ke diktatnya. Thank you, Mak. Oke. Ada lagi? Dari gue ini sih latar belakang, kayaknya latar belakangnya udah bagus, tapi kayaknya perlu ditambahin lagi kayak kurang lengkap gitu. Nanti coba gue cari ya. Ntar gue masukin ke grup. Nanti kalau misalkan pada setuju sama latar belakang yang gue tambahin, nanti bisa dimasukin lagi ke diktat kita. Oke. Thank you. Kalau menurut gue sih good enough ya menurut gue, cuman ini kan diktat ya, we have to shorten the sentence gitu, kayak nggak perlu terlalu panjang kalimatnya, justru we have to spotlight titik-titik yang emang harus diutamakan gitu. Menurut gue sih kayak gitu, cuman nanti gue coba cari-cari jurnal juga buat nambahin sih, soalnya tadi gue baca ada beberapa poin yang seharusnya bisa dilengkapin lagi. Oke, Gin. Thank you. Yang lain? Ada lagi? Kalau dari gue, ntar gue nambahin yang definisi perilaku organisasi menurut para ahli. Itu kan kayak nanti gue tambahin, ntar gue kirim di grup. Gue share di grup maksudnya. Oke, Pika. Thank you. Pi, gimana, Pi? Jadi intinya tuh kita cuma buat revisi doang ini ya. Berarti kalau misalkan semuanya udah selesai, kita kumpulin, baru kita rebukin bareng-bareng gitu. Iya.
Nanti kalau misalnya dari saran kalian yang tadi minta, yang nyaranin buat ditambahin lagi, nanti kalau udah kelar semuanya, kita bikin kayak gini lagi buat abis sebelum dikumpulin ke dosennya, oke? Oke, Oh ya. Thank you semuanya. Oke. thank you. Thank you Ki, thank you God bless you all. semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan proses pembuatan diktat kami yang berjudulkan Dinamika Perilaku dalam Organisasi. Tugas selaku dosen Ibu Dr. Zakiatul Zahra, SEMSI, dan ini proses pembuatan diktat kami. Terima kasih untuk Ibu Dr. Zakiatul Zahra, SEMSI, yang telah memberikan kami tugas pembuatan diktat ini sehingga kami memperoleh sebuah manfaat. Dan manfaat yang kami rasakan adalah seperti kami lebih mampu mengerti proses pembuatan pembukuan secara sistematis, bekerja sama secara tim, secara efektif dan efisien. Kelompok 3, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis, semester 4 pagi, telah menyelesaikan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu Dr. Zakiatul Zahra, SEMSI, dengan tema diktat pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Oke, malam guys. Malam. Ini kita kan udah buat makalahnya untuk diktat pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi apa enggak? Lihat ke bawah lainnya. Ini kata pengantar. Kira-kira udah oke apa belum? Kata gue sih oke. Udah oke. Oke. Mas. Nah, Udah ini bagus. daftar isinya. Kita langsung ke itu aja kali ya. Bab Pendahuluan nih yang latar belakang gimana? Udah sih pas, cukup segitu. Cukup ya. udah bagus, udah bagus. Ini rumusan masalah, tujuan, definisi perilaku organisasinya nih, pembahasan pertamanya nih. Gimana? Sama sih udah lengkap menurut gue. Sama sih iya, udah lengkap. Menurut gue juga. Diana? Terus ini kan ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah lagi, ini kan masih pembahasan ya. Ini langsung kesimpulannya nih. Penutup ya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau menurut gue sih udah banyak ya ini soalnya. Iya, takut kepenuhan lah lembaran. Iya sih, Pak. Udah cukup segitu. Ini Sama cukup. materi juga. Iya. Oke, ini daftar pusakanya. Ya itu segitu doang sih. Ini kira-kira udah cukup banget nih. Iya, menurut gue sih udah. Kalau yang lain nggak tahu. Diana gimana menurut Diana? Diana itu di mute. Hai Diana. Udah oke.
Udah oke, semuanya udah pas. Oke, cukup ya guys. Udah cukup. Ya. Makasih ya semuanya Bella. Yo, makasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan membahas tentang diskusi pembuatan buku dikta. Jadi apa ada tambahan dari teman-teman atau saran yang ingin dibahas untuk hari ini? Untuk bab 1, Rocky udah selesai pembuatan bab 1. Udah sih, tapi cuman aku masih bingung cara pembuatan tahapan-tahapan gitu loh. Kalau bab 3 menurut saya sudah cukup dan sudah tersusun dengan rapi, jadi tidak butuh tambahan yang lain lagi. Kalau untuk bab 2? Bab 2 udah kelar. Ada kendala untuk bab 2 dan bab 3? Enggak ada kendala. Nah, jadi di sini tuh kan gue bahas tentang kepuasan konsumen. Nah, itu kan masih berkesinambungan dengan punya kita. Nah, bagaimana konsumen itu biar bisa puas, gimana cara menarik konsumen. Jadi di bab 4, di bab 5 tuh kita membahas itu tentang kepuasan konsumen. Dan apa aja sih yang dimauin konsumen gitu loh. Berarti si Asari bahas tentang kinerja karyawan tuh kan. Berarti sangat selaras dengan apa judul kita loh, Reja. Bagus gitu. Maksud gue ambil dari kinerja karyawan ini, kita kan melayani konsumen ya. Betul. Kinerja karyawan pasti akan berpengaruh kepada konsumen. Gimana kinerja karyawan? Bagus apa enggak? Jadi kinerja karyawannya dalam melayani konsumen nggak baik, ya otomatis nggak bakalan konsumen nggak bakalan tertarik kepada kita. Dari tugas yang kalian bikin masing-masing, dari bab yang kalian bikin masing-masing, ini tolong kalian kirim ke gua, Rocky, gua minta tolong untuk bikin covernya. Oke. Nanti jangan lupa ya, untuk daftar pustakanya, sumber dari kalian mendapatkan materinya kalian bikin di bawah, nanti biar gue satuin. Oke, Nah, siap. nanti kalau ada tambahan atau kurangnya tugasnya kita, nanti gue bakalan info lagi ke kalian dan kita akan diskusi kembali. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Jilvan Naftali Rahelia dari kelompok 5. Akhirnya selesai juga tugas dikta saya dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu Ibu Dr. Zakitu Zahra dengan judul Dasar Perilaku Individu, Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individual. Manfaat yang saya dapatkan, saya dapat jadi banyak membaca dan memahami mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bermanfaat juga untuk orang lain dan terima kasih untuk Ibu Dr. Zakitu Zahra.